Hai, selamat siang semuanya. Apa kabarnya anakku? Ibu harap anak-anak kami semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak terasa kita sudah melalui ujian harian pertama. Jadi dalam minggu ini kamu akan ke sekolah untuk menerima hasilmu. Bagaimana kira-kira hasilnya? Kalau persiapan kamu bagus, pasti hasilnya akan memuaskan. Nah, kira-kira apa saja yang perlu anak-anak kami bawa untuk ke sekolah? Yang pertama yang perlu kamu bawa adalah latihannya. Latihan itu berisikan tugas-tugas kamu. Dan seperti yang Ibu katakan, latihan itu harus ada identitasnya. Yang kedua harus dibawa catatannya. Di mana dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir harus kamu catat atau kamu ringkas. Nah, jangan lupa dibawa ya anakku, itu syarat untuk menerima rapor bulanan pertama. Jadi kita lanjut ke materi kita untuk hari ini. Tetap semangat dan salam SFD. Oke, nah aku langsung aja kita masuk ke materinya, kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari ini, anak-anak kami diharapkan mampu untuk mendesain dan membuat produk makanan awetan berbahan baku nabati khas daerah kalian masing-masing. Ya, karakter yang perlu ditanamkan adalah rendah hati. Bagaimana caranya supaya rendah hati aku? Melakukan pekerjaan yang kecil dengan sukacita yang besar. Otomatis ketika kalian melakukan pekerjaan kecil dengan sukacita, pekerjaan itu akan lebih dinikmati. Kalian tidak akan tertekan melakukan pekerjaan itu, ya. Dan pekerjaan yang kecil ini harus dikerjakan dengan sukacita yang besar. Jangan mentang-mentang pekerjaan kecil sepele, ya. Ingat enakku ya, hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Camkan itu, ya. Yang kedua, anak-anak kami diharapkan mampu untuk mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan makanan awetan dengan percaya diri. Jadi pintar saja tidak cukup nakku. Ini harus dibarengi dengan rasa percaya diri, ya. Ketika kalian percaya diri, otomatis bakat kalian itu bisa kelihatan. Otomatis kepintaran kalian itu akan tampak. Tetapi ketika kalian pintar tetapi kalian tidak percaya diri, kepintaran itu akan tetap terpendam, tidak kelihatan nakku. Jadi harus dibarengi dengan percaya diri. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Di sini kita melihat topik-topik yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Perencanaannya. Yang kedua, kita masuk ke sistem pengolahannya. Yang ketiga, perhitungan harga jual. Nah, ini penting ini. Banyak orang yang tahu menjual tapi tidak tahu menyisihkan yang mana modal, yang mana untung. Ya, jadi penting ini aku ya. Yang ketiga, media promosi. Nah, ini lagi penting. Jangan nanti makananmu enak tapi orang tidak tahu. Bagaimana agar orang tahu? Kita harus melakukan promosi. Nanti kita pelajari di sini cara promosi. Yang selanjutnya, konsinyasi makanan awetan nabati. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pengertiannya aku biar paham ya. Yang pertama, bahan nabati. Apa saja yang termasuk bahan nabati? Yang termasuk bahan nabati adalah bahan yang diperoleh dan berasal dari tumbuhan. Nah, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, umbi-umbian, rumput laut, dan serealia. Apa serealia? Sudah kita bahas sebelumnya di budidaya. Jadi ikan masuk nggak ke bahan nabati? Tidak termasuk. Ikan itu masuk ke bahan hewani. Yang nabati ini semua yang termasuk adalah tumbuh-tumbuhan. Bisa ya? Jangan nanti tuliskanlah 5 contoh bahan nabati. Kamu tuliskan pula ikan teri, ikan kuli, ikan apa, itu tidak termasuk. Itu termasuk ke hewani, ya. Lagian gak ada murid Santa Maria seperti itu. Murid Santa Maria pintar-pintar, hebat-hebat, jempol-jempol semua. Yang percaya katakan amin. Oke. Sekarang kita masuk ke pengolahannya, ya. Apa pengertian pengolahan? Pengolahan merupakan menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Pada prinsipnya, kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur, memodifikasi bahan tersebut. Itu merupakan pengertian dari pengolahan. Dan pengolahan dan pengawetan ini sudah ada sejak zaman prasejarah, ya. Pengolahan yang bagaimana yang dilakukan pada zaman prasejarah aku? Yang pertama, pemanggangan di atas api, ya. Yang kedua, pengasapan. Yang ketiga, perebusan. Selanjutnya ada fermentasi, pengeringan dengan matahari, dan penggaraman. Ini yang dilakukan sejak zaman prasejarah.
sekarang sudah lebih maju lagi. Nanti kita bahas pengawetan seperti apa yang dilakukan pada zaman sekarang. Apa rupanya tujuan pengawetan itu? Untuk apa dilakukan pengawetan ya? Di sini sama-sama kita lihat tujuan dari pengawetan adalah memperpanjang masa simpan ya. Diperpanjang masa simpannya, tapi kandungan gizinya tidak berubah. Diperpanjang masa simpannya, tetapi dia tidak beracun. Ya Naku ya, bisa ya sayangnya. Sekarang kita masuk apa saja rupanya faktor yang menyebabkan makanan itu rusak ya. Di sini ada beberapa yang menyebabkan makanan itu rusak. Yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Ini benda-benda kecil yang tidak tampak pada makanan itu ya. Seperti jamur, bakteri-bakteri itu yang menyebabkan kerusakan makanan. Yang kedua, aktivitas enzim dalam pangan ya. Enzim itu merupakan zat kimia yang ikut mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi ya. Jadi dalam pangan itu terdapat enzim-enzim yang akan merusak makanan tersebut. Yang selanjutnya ada suhu. Biasanya pada suhu, kalau kita bandingkan Medan dengan Kaban Jahe, makanan akan lebih cepat rusak di Medan dibandingkan dengan Kaban Jahe. Kenapa Naku? Karena kalau di Medan pertumbuhan mikroorganisme itu lebih cepat, lebih sesuai untuk perkembangan mikroorganisme di Medan dibandingkan dengan di tanah karo yang segar ini. Beruntung kalian tinggal di tanah karo yang ya, Caroline, my lovely country ya. Selanjutnya kadar air. Semakin basah suatu makanan itu akan semakin gampang basi atau akan semakin gampang rusak. Yang selanjutnya sinar dan jangka waktu penyimpanan ya. Penyimpanan yang lebih lama akan membuat makanan itu menjadi rusak. Sinar juga dapat menyebabkan makanan rusak. Makanya kalau di kardus-kardus itu kita perhatikan, hindari dari cahaya matahari ya. Sering kita perhatikan itu. Kenapa Naku? Karena ketika makanan itu terpapar cahaya matahari, ada komponen-komponen atau zat-zat yang dalam makanan itu akan bereaksi. Reaksinya itu akan menyebabkan kerusakan makanan ya. Jadi bukan asal-asalan di labelnya itu. Hindari dari suhu panas, hindari dari sinar matahari. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kerusakan makanan, kerusakan zat-zat yang ada pada makanan tersebut. Seperti kita ketahui, kalau aqua itu Naku ya, mungkin kalian sering meninggalkan aqua di mobil. Sudah 2 hari, tapi aquanya masih kalian minum. Sebetulnya itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena air tersebut sudah rusak. Kenapa rusak? Ketika terpapar cahaya matahari ya, cahaya matahari sudah panas, ada sinarnya lagi ya kan. Nah, air itu akan bereaksi dengan kemasannya sehingga airnya itu sudah beracun. Jadi hati-hati Naku ya. Jangan biarkan air yang dalam kemasan itu terpapar cahaya matahari dalam jangka waktu yang lama. Itu sudah bersifat racun ya. Itu sudah merusak kandungan air tersebut. Bisa ya Naku ya. Selanjutnya kita masuk ke metode pengawetan yang sudah lebih maju. Kalau tadi pada zaman prasejarah ada pengeringan, pengasapan, apa semua ya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala belum ditemukan teknologi Naku. Kalau sekarang sudah ada pengawetan dengan suhu rendah. Bagaimana pengawetan dengan suhu rendah? Itu dibekukan. Contohnya bisa kita lihat itu daging sapi. Daging sapi itu kalau kita biarkan tidak dibekukan, itu hanya mungkin tahan pada kita potong pada pagi hari, malamnya mungkin aromanya sudah berubah. Tetapi ketika kita bekukan, ini mungkin tahan berbulan-bulan Naku ya. Jadi pembekuan itu termasuk pengawetan pada suhu rendah. Ini merusak kandungan gizinya kah? Nah, kalau ini dilakukan sesuai dengan prosedur, itu gizinya akan tetap, tidak merusak kandungan gizinya ya Naku ya. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi ya. Pengawetan dengan suhu tinggi ini juga tidak akan merusak kandungan gizinya karena semua itu memiliki prosedur. Ini bagaimana caranya Naku? Kalau dengan suhu rendah dibekukan, kalau pengawetan dengan suhu tinggi ini dipanaskan. Apa tujuan dipanaskan? Ketika dipanaskan, itu akan mematikan mikroba-mikroba yang ada pada makanan tersebut. Sehingga ketika mikrobanya sudah mati, otomatis makanan tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Biasanya ini kalau ini sering kita jumpai pada minuman kemasan. Biasanya minuman kemasan itu pengawetannya dilakukan dengan suhu tinggi. Apa tujuannya? Untuk membunuh mikroba-mikroba yang ada pada makanan tersebut ya. Seperti kita ketahui ada Kopiko 78 degrees, berarti dipanaskan dengan derajat tertentu ya. Pada derajat tersebut kandungan gizinya tidak akan berubah, tetapi mikrobanya mati sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi.
Yang kedua, pengawetan dengan pengeringan. Ini sering kita jumpai. Ini pada ikan asin, ikan-ikan laut yang dikeringkan dan dibubuhi garam. Itu akan memperlama proses agar tidak rusak makanan tersebut. Yang selanjutnya, pengawetan dengan bahan kimia. Ini yang harus sangat-sangat diperhatikan aku. Dulu sempat ada heboh itu tahu itu tahan sampai 3 hari aromanya tidak berubah. Ya, kenapa aromanya tidak berubah? Karena karena dibubuhkan itu pengawet manyet. Ada formalin kemarin pada tahu itu, sehingga ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama, tahu itu akan tetap bentuknya seperti itu, akan tidak berubah, ya. Tetapi setelah diteliti ternyata formalin itu berbahaya bagi kesehatan. Makanya pengawetan dengan bahan kimia ini harus dilakukan, harus sangat-sangat sesuai dengan prosedur, dan bahan pengawetnya harus mendapat izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena salah-salah pengawetan bisa nyawa yang menjadi korbannya naku ya. Makanya kalian harus menjadi siswa yang bijak. Sekolah kita sekolah berkarakter, coba tanamkan karakter yang baik. Suatu saat ketika kalian menjadi pengusaha nanti, coba dipikirkan nakku, jangan pikirkan untung melulu, tetapi pikirkan bagaimana konsumenmu. Sehatkah dia ketika mengkonsumsi? Terlalu mahalkah harga yang kamu jual? Itu harus kamu perhatikan. Karena orang pintar sudah banyak, orang bijak yang sedikit. Jadilah orang bijak ya nakku ya. Baru di sini kita perhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pengawetan ya. Yang pertama, mutu bahan pangan terbaik adalah sesaat setelah pemanenan atau pemotongan. Setiap produk makanan atau minuman mempunyai masa keawetan yang berbeda-beda. Banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi yang terbaik itu tetap setelah dipetik lalu dimasak ya. Pengawetan itu sebetulnya tidak bagus, cuman ini salah satu kemajuan teknologi yang kita gunakan untuk memperpanjang masanya. Tetap kandungan gizinya berubah, tetap kandungan gizinya berkurang, tetapi tidak menyalahi pada kesehatan. Tetapi mutu makan pangan yang terbaik itu adalah sesaat setelah pemanenan atau pemotongan. Yang kedua, proses pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan atau pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik. Teksturnya tetap sama, teksturnya itu kalau dia kenyal, setelah diawetkan dia tetap kenyal, jangan setelah diawetkan dia menjadi lembek. Kalau warnanya tadi hijau, setelah diawetkan usahakan warnanya tetap hijau. Dan yang paling penting anakku, nilai gizinya itu tidak berubah. Kalau berkurang sedikit tidak apa-apa, tapi jangan berubah ya. Jangan nanti setelah diawetkan menyebabkan kanker kepada seseorang. Jangan nanti setelah diawetkan menyebabkan lidah seseorang itu melepuh. Itu harus diperhatikan ya anakku ya. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Minggu depan akan masih kita lanjutan dari materi ini ya anakku ya. Tetap semangat, jangan lupa dicatat. Baru tugasnya dikumpulkan tepat waktu ya. Jangan nanti sudah bertumpuk, sudah malas ya anakku ya. Tetap semangat dan salam SFG.